blijft natuurlijk voor altijd geel-zwart. Ik heb ook gedoneerd en om meer te doen voor de club wil ik beberapa pemain lagi yang saya akan video conference di minggu-minggu ini. Maunya kalau naturalisasi itu PSSI memetakan dulu mana pemain yang kita lihat punya darah Indonesia. Padahal PSSI dan Shin Tae-yong sudah naksir berat, pemain keturunan ini menjadi rebutan. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, seolah tak sudi salah satu talenta terbaiknya pindah negara. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong terus memantau talenta-talenta baru yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya adalah Milien Man Hoef. Milien Man Hoef sempat masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi sebagai pemain Timnas Indonesia. Darah Indonesia mengalir dari pihak ibunya berasal dari Suriname. Sedangkan kakeknya berasal dari Indonesia. Sebagai informasi, Man Hoef saat ini tengah memperkuat tim Championship, Stoke City. Sebelumnya, Man Hoef membela Vitesse dan tampil di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Man Hoef berposisi sebagai penyerang dan sayap kanan dalam skuad. Namun, pemain kelahiran tahun 2002 ini juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kiri hingga bek kiri. Tapi sayang, meski PSSI sempat tertarik pada Milien Man Hoef, Belanda juga naksir dengan pemain berusia 22 tahun ini. Tenaga ahli Kemenpora Bidang Diaspora dan Kepemudaan, Hamdan Hamidan pernah membenarkan bahwa nama Man Hoef sempat muncul dalam diskusi naturalisasi pemain. Namun, Timnas Belanda U21 lebih dulu mengamankan talenta muda ini untuk kualifikasi Piala Eropa U21 2025. Mungkinkah Milien Man Hoef kedepannya akan memilih skuad Garuda atau tetap membela Timnas Belanda? Mari kita nantikan. Sebelum dia membela Timnas Belanda senior, pintu naturalisasi masih terbuka lebar untuknya. Timnas Indonesia masih berpeluang untuk mendatangkan pemain-pemain keturunan Grade A. Terlebih, Timnas Belanda sudah mengumumkan skuad untuk memperkuat mereka di Euro 2024. Sehingga, masih banyak pemain keturunan Indonesia Grade A lainnya yang bisa untuk dinaturalisasi. Bahkan, pemain-pemain keturunan tersebut bermain di tim-tim yang berkelas dan liga yang kompetitif. Beberapa pemain keturunan Grade A tersebut diantaranya Pascal Struijk, dari daftar skuad yang diumumkan Belanda. Pasalnya, Pascal Struijk ternyata masih menaruh harapan besar untuk tetap berlaga di Timnas Belanda, tapi baru saja KNVB mengumumkan skuad barunya di Euro tak ada namanya. Pemain Liga Inggris ini kans untuk menjadi target bidikan naturalisasi Timnas Indonesia. Pascal Struijk muncul sebagai satu di antara pemain yang diidam-idamkan untuk dinaturalisasi. Ditambah lagi pemain asal Belgia ini memiliki darah keturunan Indonesia yang berasal kakeknya. Satu di antara hal yang membuatnya berpeluang besar menjadi target bidikan yakni performa ciamik dan kiprahnya di Liga Inggris bersama klubnya Leeds United. Meskipun begitu, Timnas Indonesia mesti bersabar karena bisa saja pemain jangkung ini merubah pikirannya dan bersedia dinaturalisasi di musim mendatang. Profil Pascal Struijk, pemain Leeds United yang memiliki performa memukau, membuka peluang dinaturalisasi Timnas Indonesia. Dua pemain keturunan Grade A tak masuk skuad Belanda untuk Euro 2024, peluang terbuka bela Timnas Indonesia. Belanda telah mengumumkan nama pemain untuk Euro 2024. Namun, ada dua pemain keturunan Indonesia yang luput dalam panggilan. Euro 2024 akan digelar mulai 15 Juni mendatang. Belanda yang masuk grup D bersama Polandia, Austria, dan Prancis telah mempersiapkan tim. Menariknya dua pemain keturunan Indonesia yang dianggap Grade A tidak mendapatkan panggilan ke skuad oranye. Mereka adalah Kevin Dix dan Mees Hilgers. Kedua pemain keturunan ini kalah saing dengan nama-nama tenar seperti Virgil van Dijk, Daley Blind, Nathan Ake, bahkan Mickey van de Ven. Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk memprospek Kevin Dix dan Mees Hilgers untuk membela Timnas Indonesia.
Situasi ini bisa dimanfaatkan oleh PSSI untuk memprospek Kevin Dix dan Mees Hilgers untuk membela timnas Indonesia, apalagi dua pemain ini memang sempat diminati Shin Tae-yong. Keduanya bahkan nyaris menjalani proses naturalisasi. Namun kala itu, mereka membatalkannya dengan alasan izin dari orang tua. Nah, kini situasinya lebih memungkinkan karena Dix dan Hilgers bukan pilihan utama di skuad Belanda. Kondisi itu bisa membuat keduanya berubah pikiran. Adapun PSSI juga masih gencar melakukan proses naturalisasi. Terbaru ada dua nama yang masih diproses, yakni Kelvin Verdong serta Jens Raven. Kata-kata Martin Paes setelah tak dipanggil Shin Tae-yong untuk laga timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong tak memasukkan nama Martin Paes ke dalam 22 pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk laga melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi hal tersebut, Paes pun buka suara. Ya, Paes tidak masuk dalam 22 nama yang baru saja dirilis PSSI pada Kamis 16 Mei 2024 kemarin. Padahal pencinta sepak bola tanah air sudah menantikan aksi Paes usai kiper FC Dallas itu telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Paes sendiri sejatinya kecewa karena belum bisa membela timnas Indonesia. Dalam sebuah postingan stories berlangganan Paes, ia mengaku akan berusaha semaksimal mungkin agar segera memperkuat Garuda di pertandingan melawan Irak dan Filipina. Sayangnya bulan Juni akan segera tiba. Saya akan melakukan segala daya agar dapat bermain untuk Garuda secepatannya, ujar Maren Paes, di Instagram Stories eksklusif. Perlu diketahui, Paes memang belum bisa memperkuat timnas Indonesia meski sudah resmi menjadi WNI. Masalahnya pun bukan dalam proses perpindahan federasi dari Belanda, KNVB, ke Indonesia, PSSI. Meski PSSI tak memberitahukan secara pasti apa proses yang harus dilewati Paes untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, kemungkinan besar itu adalah Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Ya, sebelumnya ada aturan FIFA yang sempat menghambat proses naturalisasi Paes. Menurut peraturan FIFA, pemain boleh berganti tim nasional berbeda jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim junior maupun senior di pertandingan resmi. Masalahnya kiper yang kini berusia 26 tahun itu ternyata dulunya sempat bermain untuk timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 saat berumur 22 tahun. Jadi, mau tak mau proses naturalisasi Paes pun harus melewati CAS. Tak heran jika Paes pun harus melalui banyak proses hingga membutuhkan waktu agar bisa membela timnas Indonesia. Shin Tae-yong sendiri masih berharap Paes bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Terbukti dari 22 nama yang dipanggil, ST hanya membawa 2 kiper. Padahal biasanya ia selalu memanggil 3 kiper. Harapannya, proses naturalisasi Paes kelar sebelum Mei berakhir. Sebab laga melawan timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, akan berlangsung pada 6 Juni 2024, sementara Filipina pada 11 Juni 2024. PSSI angkat bicara soal Elkan Bagot yang tidak dipanggil ke timnas Indonesia. Elkan Bagot yang tidak masuk dalam daftar pemanggilan timnas Indonesia untuk menatap lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji. Saat disinggung akan kaitannya sikap Elkan Bagot yang mencueki PSSI, Bungkam Sumarji justru menjelaskan bahwa pemilihan pemain sudah berdasarkan pertimbangan yang matang. Untuk di posisi bek tengah, pelatih Shin Tae-yong memanggil 5 pemain dari 22 yang sudah dirilis. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jay Itzes. Kalau saya menyampaikan, tidak adanya pemanggilan beberapa nama yang selama ini jadi langganan timnas, itu yang pertama karena kebutuhan tim, ucap Sumarji. Pada masing-masing posisi sudah disesuaikan dengan yang dipanggil sekarang ini, sambung Sumarji. Sebelumnya, Elkan Bagot tidak menjawab surat pemanggilan PSSI untuk bergabung ke Timnas U23 Indonesia pada laga playoff Olimpiade 2024 Paris kontra Guinea di Stadion Centre National du Football, Paris.
Kamis, 9 Mei 2024. Begitu juga dengan Ipswich Town selaku klub induk pemain berusia 21 tahun tersebut yang mendiami PSSI. Padahal kala itu, Elkan sudah tidak mempunyai jadwal pertandingan usai menuntaskan masa pinjaman dari Bristol Rovers. Sumarji menambahkan, sejatinya 22 nama yang telah diumumkan mempunyai potensi berubah. Dan dari 22 nama itu dimungkinkan masih akan berubah, ujar anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI itu. Mengikuti perkembangan beberapa hari sebelum kick-off, tutur Sumarji. Adapun skuad Garuda menyisakan 2 laga di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak. Pertandingan ke depan penting buat kita. Kalau 6 kita Juni bisa back to back 2024, dapat poin dan penuh, Filipina, kita aman buat 11 Juni World Cup 2024. Kedua pertandingan tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Kini timnas Indonesia yang mengumpulkan 7 poin berada di posisi kedua klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. TC 27 malam kumpul, ucap Sumarji. 28 pagi sudah mulai TC, sambung bos Bayangkara FC itu. Berikut daftar 22 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Kiper Hernando Ari M. Adi Saryo Bek, Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Jai Idza Sayap, Pratama Arhan, Shain Patinama, Sandi Walsh, Yance Sayuri, Asnawi Mangkolam, Nathan Choeaon, Yakob Sayuri Gelandang, Tom Hai, Ricky Kambuaya, Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand Striker, Dimas Derajat, Ragnar Orat, Mangoen, Egi Maulana Fikri, Rafael Struik. Shin Tae-yong beri sinyal langsung beri debut Martin Paes di timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimis mereka bisa mengalahkan Irak dan Filipina. Skuad Garuda akan menghadapi 2 tim tersebut di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada April nanti. Pada pertandingan tersebut ada 3 pemain yang diproyeksikan bisa bergabung dalam tim. Pemain yang dimaksud adalah Kelvin Verdonk, NEC Nijmegen, Jens Raven, FC Dordrecht, dan Martin Paes, FC Dallas. Verdonk dan Raven saat ini prosesnya sedang dikebut oleh PSSI, sementara itu Paes sudah menjalani sumpah WNI. Shin Tae-yong menjelaskan, mereka akan memaksimalkan pertandingan bulan April nanti. Dia juga sudah berpesan kepada semua pemain untuk tidak gentar menghadapi 2 tim tersebut. Hal ini jadi perhatian karena skuad Garuda harus tumbang dengan skor 5-1 di markas Irak. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti, saya akan pesan kepada pemain untuk menang pada 2 pertandingan, kata Shin Tae-yong. Terkait masalah Paes, pelatih kelahiran Yeongdeok ini belum bisa banyak bicara. Paes masih menunggu hasil sidang pengadilan arbitrase olahraga, CAS, karena sempat membela timnas kelompok umur Belanda. Padahal, dia tinggal melaksanakan proses pemindahan federasi dan tersedia untuk timnas Indonesia. Jadi saya tidak bisa kasih jawaban pasti karena harus hati-hati. Memang sudah sumpah, Martin Paes, tapi harus kita lihat nanti situasinya akhir Mei bagaimana. Lanjutnya, Shin berharap agar 3 pemain keturunan baru tersebut bisa segera membela timnas Indonesia. Apalagi, mereka dalam jalur yang tepat untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sekaligus mengunci 1 tiket Piala Asia 2027. Mohon doanya dari fans sepak bola Indonesia agar ketiganya bisa bermain di Juni nanti, pungkasnya. 1 tim sama Kelvin Verdonk, ini dia Deleanu Arts, pemain keturunan yang bisa jadi bek kanan timnas Indonesia. NEC Nijmegen ternyata tidak hanya memiliki 1 pemain keturunan Indonesia, yaitu Kelvin Verdonk saja. Selain Kelvin Verdonk, ternyata ada pemain NEC Nijmegen yang disebut-sebut sebagai pemain keturunan Indonesia. Sosok pemain keturunan Indonesia tersebut bernama Deleanu Arts yang bermain untuk NEC Nijmegen U21, sebagaimana dilansir dari laman transfermarkt.co. ID, Deleanu Arts bermain di posisi sebagai bek kanan. Sebagai seorang bek kanan, tentu pemain berusia 20 tahun ini bisa memperkuat skuad timnas Indonesia. Pasalnya, kedalaman skuad timnas Indonesia untuk posisi bek kanan tidak semelimpah posisi bek kiri, meski bermain untuk NEC Nijmegen U21 di O21 Div. 2 Vol, ia sempat menjalani beberapa pertandingan bersama tim senior.
Tercatat ia pernah bermain untuk NEC Senior dalam 4 pertandingan, 3 di Eredivisie dan 1 di KNVB Beker. Dari 4 penampilannya tersebut bersama tim senior, tercatat ia sudah bermain sebanyak 25 menit, sementara bersama dengan NEC U21, ia bermain dalam 14 penampilan di U21 Div 2 Vol dan Spring. Sebelum bergabung dengan NEC, tercatat Delanu pernah memperkuat PSV kelompok umur U21, U19, U18, dan U17. Selain itu, diketahui bahwa ia juga pernah mendapatkan panggilan untuk memperkuat tim Belanda. Terlebih, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, telah menemui 5 pemain keturunan yang potensial untuk memperkuat timnya. Dari segi statistik, nama-nama ini memang terhitung menjanjikan. Kelima nama pemain yang ditemui Indra Syafri itu yakni Kayash Mons, Dion Marks, Sacha De Ikton, Delanu Arts, hingga Sevi Woudstra. Mereka berpeluang jadi amunisi andalan timnas Indonesia U20. Berdasarkan catatan statistik, pemain-pemain ini memang sudah tampil reguler bersama klubnya masing-masing.